welcome to my channel. Baik lagi sama gua J. Ya, sorry ya di belakang lagi agak berisik karena ada pembangunan rumah. Jadi agak ada suara-suara berisik ya, maklumin ya. Oke, kita udah lama nih nggak ketemu ya guys. Ya sekitar 1 bulan yang lalu. Sorry nih buat kalian yang suka nontonin channel gue, jarang banget gue update video karena gue nggak tahu mesti bikin konten apa. Ya awalnya sih review-review ya, tapi mungkin nanti reviewnya di tahun depan gue akan usahain bikin banyak video, tapi reviewnya itu bakalan gue kurangin guys. So ya mungkin akan lebih ke pengetahuan musik atau apapun bakalan gue share ke kalian. So di hari ini, di tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah hari terakhir di tahun 2020. Dan sebelumnya gue mau ngucapin Merry Christmas, karena gue nggak sempet ngucapin Merry Christmas buat yang merayakan, juga Happy New Year buat kalian yang nanti malam bakalan ngerayain tahun baruan bareng-bareng. So hari ini acaranya apa sih? Gue mau nge-sharein apa sih? Hari ini itu adalah resolution report. Oke, ya kalian tahu kan dari tahun berapa ya? 2016 ya atau 2017. Gue selalu bikin namanya resolusi di setiap tahunnya. Dan gue juga mau nganjurin ke kalian, please bikin resolusi karena itu adalah penyemangat kalian untuk menjalani 1 tahun ke depan. So di tahun 2020 ini resolusi apa aja sih yang udah gue dapet resolution reportnya, dan ada berapa resolusi yang udah gue tulis, karena di akhir tahun 2019 gue sama sekali nggak bikin namanya resolusi, video resolusi report ya kalau nggak salah ya, gue juga lupa, mungkin nggak bikin kali, mungkin ya, karena di tahun lalu 2019 akhir itu gue ada di Surabaya guys. Gue bikin resolusi tahun 2020 ini ada waktu gue ada di Surabaya guys. So kita baca satu persatu. Totalnya sih ada 16 resolusi. Dan resolusinya apa aja? Oke, mari kita lihat. Yang pertama yaitu adalah workout. Ya, workout atau bodybuilding. Awal-awalnya sih rajin gue selama 4 bulan ke depan, tapi lewat dari 4 bulan gue udah males banget workout, dan gue mulai workout lagi itu akhir November kemarin. Jadi awal Desember gue udah mulai workout kembali, tapi ya bisa dibilang achievement nggak? Yang kedua, rajin saat teduh. Ini enggak juga. Suka bolong-bolong guys. Jadi kalau kalian yang beragama Kristen pasti tahu lah yang rajin saat teduh itu apa. Yang ketiga, bikin studio musik. Kalau bikin studio musiknya itu semacam home recording, dan kebetulan udah sedikit komplit, ada gitar, ada keyboard, terus ada speaker, speaker yang biasa, terus laptop. Makanya dari studio musik itulah ada beberapa di tahun 2019 akhir, terus 2020 terutamanya itu gua ngeluarin single dan album, mini album. Jadi termasuk achievement sebagian, tinggal alat-alat yang lain aja. Yang keempat, beli laptop baru. Tahun ini ya. Yang kelima, bangun rumah yang kebakar. Ya, kalau kalian tahu, kalau di tahun lalu 2019 tanggal 16 Novembernya itu rumah gue kebakar di tahun 2019, dan di tahun 2020 ya yang kalian lihat ini suasananya, ya ini adalah rumah lama rasa baru guys. So ini rumah lama rasa baru, jadi achievement. Jadi kebangun kembali rumah ini, walaupun ada beberapa yang mesti direnov, ditambahin maksudnya. Jadi ya dibilang achievement karena gue udah mulai tinggal di sini lagi. Yang keenam, beli apartemen untuk studio musik. Jadi dulu tuh gue punya cita-cita atau impian
mau beli apartemen studio untuk studio musik dan belum achievement guys. Yang ketujuh, beli rumah. Ini juga no achievement. Kedelapan, jalan-jalan ke Jepang sama nyokap. Karena pandemi jadi tidak bisa. Yang kesembilan, jalan-jalan ke Korea bareng keluarga besar ya, bareng koko gue, bareng adik gue, bareng nyokap. Ya pokoknya bareng sama keluarga yang pada waktu waktu rumah gue kebakaran kemarin itu care sama gue, nyokap. Ya bakalan gue ajak pergi sih ke Korea. Gue bayarin juga, tapi duitnya belum ada juga. Kebetulan pandemi jadi ya semoga tahun depan ya bisa. Lalu yang 10, belajar saham. Yap, ini achievement karena gue di Surabaya gue belajar saham, belajar gimana cara trading dan ya secara garis besarnya gue ngerti. Walaupun sekarang belum gue bisa lakuin karena gue butuh modal tambahan untuk gue ngelakuin trading. Sumber penghasilan dari saham dibilang sih belum, untuk saat ini belum, mungkin di tahun 2021 bisa jadi. Terus beli saham YG Entertainment. Wah, pede banget ya, gara-gara mentang-mentang waktu itu YG lagi kena kasus sampai CEO-nya atau foundernya yang Yusufnya dipecat, terus mengundurkan diri, nggak dipecat, sorry. Terus harga sahamnya anjlok. Gue punya impian di tahun 2020 itu, tahun 2020, beli sahamnya YG ya, walaupun cuma 1%, dan ternyata tidak bisa. Ya semoga tahun depan bisa ya. Lalu next, yang ke-13, beli buat label musik sendiri. Kalau ini sudah ada. Sebenarnya label ini draftnya udah ada semenjak di tahun 2016. Oke, so ya draftnya dari gue bikin SOP-nya, terus manajemennya, lalu isi kontrak untuk artis sudah ada di tahun 2016. Tapi karena suatu keadaan gue nggak bisa menjalankan apa yang gue udah bikin dari SOP-nya sampai tingkat manajemennya. Dan di tahun 2019 sebenarnya awal-awal udah mulai jalan, yaitu dari perilisan single gue yang Bahagia. Ya mungkin gue nggak ngerekrut artis baru, no, karena pada waktu itu gue belum menemukan talent dan belum menemukan siapa yang harus gue ajak kerjasama. Gue ngelihat dari JYP. Jadi kalau kalian tahu JYP Entertainment yang ada di Korea, Twice, ITZY, GOT7. Nah, gue ngambilnya dari dia. Jadi kenapa nggak gue coba untuk mengorbitkan diri gue sendiri dulu, baru sembari jalan gue mencari orang-orang yang punya talent, minimal kemauan lah. Mau talentnya sejelek gimana itu bisa diperbaiki, yang penting ada kemauan. Nah, di tahun 2019 itu mulai dari Bahagia, lagu single gue yang Bahagia. Walaupun single itu kalau ibarat bayi itu lahirnya terlalu cepat, jadi prematur, karena sebenarnya itu belum gue mau rilis, tapi karena lagu itu bercerita tentang teman gue yang married dan gue nggak tahu mesti ngasih apa, ya gue mencari sesuatu yang beda lah ya, makanya gue berikanlah lagu itu, gue rilisin lah buat doi. Dan akhirnya jalan tahun 2020, sedikit demi sedikit gue lalu merilis single Mengejar Hatimu di tahun 2020 sekitar bulan April. Lalu nextnya setelah Mengejar Hatimu di bulan Oktober itu gue mulai mencoba mengeluarkan mini album yang judulnya Cinta Sayang Kasih, judul albumnya. Itu isinya 5 lagu. Dan setelah keluar Cinta Sayang Kasih itu, mulailah gue mencoba merekrut teman-teman gue yang gue mikir kenapa nggak gue coba untuk ngerilisin lagu-lagu teman-teman gue yang dulu sempat ngeband sama gue. Ya pertama
ada Ridwan. Kalau kalian nyari lagunya itu ada di Spotify dan lain-lain. RD Now nama artisnya, itu Pergi Menjauh, dan baru rilis di bulan Desember ini. Nah itu adalah penyanyi pertama yang gua coba orbitin. Ya kalian bisa dengar, nanti kalian bisa nilai sendiri, karena gua tahu dia punya kemauan, walaupun dalam tanda kutip ada sesuatu yang gua nggak suka dari kebiasaannya dia mantan vokalis gue. Ya seenggaknya gue coba untuk mengorbitkan lagunya dia. Lalu next, selain RD Now ada Vava Bastian. Nah ini juga gue coba gue orbitin. Kalau RD Now ini dia ngorbitin lagu-lagu yang dia ciptain dulu. So jadi waktu dulu ngeband dia punya lagu yang dia ciptain tapi belum sempet di rilis atau dikeluarkan. Makanya akhirnya gue ambil keputusan, oke, lu nyanyi sendiri aja pakai nama lu, nggak usah pakai nama band. Gue yang keluarin, gue yang rilisin single, dan akhirnya keluarlah Pergi Menjauh. Lalu ada Vava Bastian. Nah dia bakalan nyanyiin salah satu lagu gue, ciptaan gue sama mantan gue si Dita. Ya sebenarnya ini lagu duet, tapi karena gue nggak mau menyanyikan lagu itu, oke, gue kasih ke dia aja, full dia yang nyanyiin tanpa duet. Karena gue mencoba move on dan melupakan namanya. Selain Papa Bastian, gue ada rencana nanti, mungkin bulan Januari tahun 2021, bakalan gue ngerilisin satu lagu lagi penyanyi lain namanya Jenny si Depu. Tapi ini baru rencana, kita akan lihat jadi rilis atau enggak. Sama Keisha sih satu lagi, cuma ini baru planning. Semoga jadi di tahun 2021. Oke, next resolution report lainnya yaitu rajin ngeluarin single setiap bulan. Wow, ini dibilang rajin nggak ya? Kayaknya enggak, karena di tahun 2020 gue cuma ngeluarin satu single dan satu mini album. Jadi total ada 6 lagu. 2 single. Di bulan Desember ini spesial Natal gue ngeluarin lagu rohani. Jadi ada 7 lagu dalam 1 tahun ini, jadi seharusnya 12 ya, tapi kena target 7, kena target 7, tapi menurut gua achievement lah, lumayan lah, apalagi lagu gue yang Cinta Sayang Kasih ternyata banyak diminati di luar negeri. Lalu yang ke-15, beli mobil dan motor baru. Ini no achievement, tapi gue percaya tahun depan pasti achievement. Yang next berikutnya 15, doain jodoh. Wah, jodoh men. Sebenarnya hampir dapet, karena nggak tahu kenapa di bulan November kemarin itu gue kenalan sama satu cewek Korea Amerika, tapi maybe dia penipu guys, maybe, cuma gue nggak tahu. Gue sempat video callan sama dia, setiap hari video callan, setiap hari chattingan. Gua capek ngedengerin dia kalau tiap chatting atau video call selalu ngebahas tentang pernikahan. Karena pada awal kenalan gak lama gue diajak nikah sama dia. Gue bilang sama dia, stop ngajak gue nikah, ketemuan dulu baru kita bahas gimana langkah selanjutnya. Karena gue gak mau ngebahas masalah pernikahan cuma via video call atau via chatting, no. Jadi gue minta aja ketemu, lu datang ke sini ke Indonesia, karena yang ngajak nikah kan dia, bukan gue. Jadi ya akhirnya mungkin dia sakit hati atau gimana, so terus ditambah lagi dia minta bantuan sih, suruh ngerawat mamanya, katanya lagi sakit. Cuma kan gue nggak bisa ya ke Amerika ya, boro-boro ke Amerika, duit ke Amerikanya aja nggak ada guys, belum tentu juga diizinin dapat visanya, apalagi masa pandemi kayak begini, nggak mungkin. So akhirnya lost kontak di awal Desember mendekati pertengahan, gue lost kontak dengan dia. Jadi ya nggak tahu, mungkin nggak jadi. Jadi doain jodohnya ini gagal achievement.
Lalu next udah nggak ada lagi, habis. So jadi resolution report untuk tahun ini. Jadi resolution report untuk tahun ini itu ada berapa yang achievement guys? Ada bangun rumah, rajin ngeluarin single, bisa termasuk achievement. Buat label musik sendiri, ya belajar main saham. Sepertinya dari puluhan 16 resolusi cuma 4 yang achievement. Ya it's okay, nggak apa-apa lah. Karena di tahun-tahun lalu kan cuma 1, 2, 3 dan meningkat guys 4 kali ini. Jadi ya semoga di tahun 2021 resolusi gue untuk tahun 2021 itu lebih banyak yang tercapai. Oke. Dan resolusi tahun 2021 gue apa aja nggak akan gue tulis di sini, nggak akan gue bahas di sini karena bakalan gue bahas di 1 tahun ke depan. So kita ketemu lagi tahun depan di resolution report tahun 2021. Oke, see you di next video dan thanks sudah ngeliat video gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya dapat informasi terupdate dari channel YouTube gue. Oke, thanks untuk hari ini guys sudah dengerin gue. See you di next video. Bye bye.